Sesungguhnya Ida Sang Hyang Siwa memberikan anugerah kepada yang melaksanakan siwolatri dengan melakukan peleburan sarwaning papo hari ini. Kalau dalam kekawin siwolatri kalpe, kemudian lontar siwolatri kalpe, di sana diuraikan bahwa siwolatri itu adalah sesungguhnya Ida Sang Hyang Siwa memberikan anugerah kepada yang melaksanakan siwolatri dengan melakukan peleburan sarwaning papo hari ini. Selanjutnya juga di dalamnya ada diuraikan barang siapa yang bisa melaksanakan berarti itu dia akan bisa bertemu dengan Ida Sang Hyang Siwa, terutama pada saat kematiannya. Di dalamnya juga diuraikan bahwa siwolatri itu adalah sebagai jalan untuk matutur ikang ngatmer jatinie. Jadi melakukan komunikasi dengan Sang Hyang Atma yang ada dalam diri untuk bagaimana melakukan internalisasi berkaitan dengan serada bakti kepada Ida Sang Hyang Siwa supaya bisa lebur sananing pape, ruge, kemudian semua hal-hal yang bersifat tidak baik di dalam diri manusia. Itu sebenarnya yang menjadi kunci pelaksanaan siwolatri. Maka perlu jagre. Jagre itu melek kita terhadap keadaan, melek terhadap perbuatan-perbuatan kita, melek terhadap situasi dan kondisi, melek terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, puasa. Kita tidak boleh makan, kita tidak makan, jangan kita makan sembarangan. Kemudian mone, jangan berbicara sembarangan. Seluruh yang perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa jangan dilakukan. Maka perbuatan dosa yang dilakukan sebelum siwolatri bisa dilebur oleh brata, jagre dan puasa atas anugerah Ida Sang Hyang Siwa. Kita harapkan karena Ida Bathara Siwa sebagai pelebur dosa, sebagai maha pelebur, kita harapkan seluruh penyakit yang terjadi dalam semesta terutama COVID-19 ini kita mohonkan kepada beliau melalui pelaksanaan serada bakti siwolatri dan brata siwolatri. Kita harapkan beliau memberikan anugerah agar beliau melebur penyakit-penyakit itu menjadi kekuatan positif sehingga masyarakat baik yang melaksanakan siwolatri maupun yang belum melaksanakan siwolatri mendapatkan vibrasi dan kekuatan untuk pertahanan diri dari serangan-serangan penyakit seperti yang kita khawatirkan pada tahun 2020 sampai sekarang. Sebaiknya dari Panglong ke-14 itu mulai pagi kita mulai puasa, kemudian juga tidak tidur sampai besok sorenya. Dalam kepitu, besok sorenya kita sampai jam 6 kita baru melebar puasa. Kalau kita lengkap bisa sampai muno brata, tapi bilang dulu kepada saudara-saudara bahwa akan muno brata. Kalau tidak demikian nanti dibilang, nanti kenapa tidak ngomong-ngomong kan gitu. Disampaikan dulu. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya yakin sekali tidak kita saja yang akan mendapatkan
anugerah dan kekuatan, tetapi juga keluarga dan orang lain. Siwaratri Nika adalah hari raya yang dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya umat Hindu yang mengikuti paham Siwaisme. Jadi karena dalam cerita Siwaratri itu sendiri identik dengan pemujaan Siwa. Jadi di Bali sendiri dikenal dengan paham Siwa Siddhanta. Sedangkan paham Siwa Siddhanta ada 3 kalau di India menurut Profesor Literatur I Gusti Ngurah Palgunadi. Beliau 32 tahun di India meneliti tentang sejarah evolusi Hindu. Siwa Siddhanta di India ada Siwa Siddhanta Kashmir. Siwa Siddhanta Kashmir ini adalah Siwa Siddhanta yang berpaham Adwaita. Kemudian wenten Siwa Siddhanta Wiraraja. Siwa Siddhanta Wiraraja ini adalah Siwa Siddhanta India Tengah. Kemudian wenten Siwa Siddhanta Tamil. Niki Siwa Siddhanta yang memuja Kumara. Siwa Siddhanta ini identik dengan paham Dwaita. Sedangkan di Indonesia juga ada kekhasan khusus mengenai Siwa Siddhanta Indonesia, terutama kita di Bali, Siwa Siddhanta Bali. Jadi Siwa Siddhanta itu adalah paham siwaistik yang berbalut dengan Tantrayana. Jadi terkait dengan perayaan Siwaratri sendiri, jadi pelaksanaannya agak berbeda dengan di India. Di Bali sendiri dirayakan pada Panglong Ping 14, Tilam Kepitu, Purwaning Tilam Kepitu. Berbeda dengan perayaan di India. Di India sendiri, kalau India Utara dengan Siwa Siddhanta Kashmir dirayakan di bulan Magha, sama dengan Panglong Ping 14 juga. Kemudian kalau di India yang lain dirayakan di bulan Palguna. Jadi sekitar bulan Maret. Kalau bulan Magha itu hampir mirip dengan di Bali. Jadi kalau di India sendiri ada istilah Siwaratri, ada istilah Mahasiwaratri. Siwaratri itu adalah perayaan setiap Panglong Ping 14 atau 13. Sedangkan Mahasiwaratri adalah dirayakan setahun sekali. Itu ketika bulan benar-benar dianggap paling gelap. Siwaratri sendiri dilihat dari akar katanya, dilihat dari etimologinya, Siwa itu adalah rujukan kepada Siwa atau sebutan kepada Tuhan itu sendiri yang maha suci. Sedangkan Ratri itu artinya gelap. Jadi dalam Siwaratri ini adalah dianggap sebagai malam yang gelap atau momentum untuk menghapuskan kegelapan, yaitu kegelapan di dalam diri kita. Kalau di India sendiri ada berbagai rujukan-rujukan sastra yang digunakan, seperti kalau kita lihat yang ceritanya hampir mirip, ada Garuda Purana, kemudian ada Siwa Purana, kemudian ada Lingga Purana, di sana juga tercantum mengenai Siwaratri sendiri, kemudian ada Lingga Purana. Ya. Ceritanya hampir mirip dengan apa yang terkenal dengan Siwaratri Kalpa dari Empu Tanakung sendiri. Dalam sastra beliau pertama-tama untuk menyimak karya sastra Siwaratri ini, beliau menyampaikan mengenai, ada dalam sastra kunonya, roh nguang nispalaning mangojenek alanglang ikalangan ikang pasir ukir. Jadi beliau tahu, nispalaning mangojenek alanglang, ketika percuma kita menikmati alam ini, materi di alam ini atau ciptaan alam ini hanya dengan melihat keindahan dari pasir gunung. Jadi ketika kita melihat materi ini, kita sampai keliling dunia melanglang buana hanya untuk menyaksikan keindahan saja.
Namun esensinya dalam melihat materi di alam ini, di dunia ini adalah setiap kita melihat materi, ingat kepada beliau Sang Hyang Siwa itu sendiri. Jadi analoginya dalam Siwara Trikalpa ini, cerita Lubdaka ini, bahwa cerita-cerita Lubdaka yang beliau tulis itu tidak semata-mata hanya melihat indahnya syair-syair tersebut, tidak melihat merdunya nyanyian-nyanyian dari Siwara Trikalpa ini atau cerita Lubdaka ini, tetapi bagaimana kita memaknai secara simbolik. Ya, demikian kurang lebih renungan dari beliau untuk memilah atau memaknai dari karya Wrespati Tatwa Kalpa beliau itu. Kalau kita lihat dari cerita beliau, cerita dari Empu Tanakung sendiri, ada berbagai simbolik yang beliau tulis. Seperti Lubdaka, Lubdaka memburu satwa. Kalau kita lihat dalam Sanskerta juga Jawa kuno, satwa itu artinya ada rajas, ada tamas, ada satwa. Satwa itu artinya sifat mulia. Jadi bahwa Lubdaka itu adalah kita sebagai sang pemburu kerohanian, yang jadi tujuan kita adalah untuk mencapai daripada sifat mulia tersebut. Kemudian alat yang dipakai oleh beliau, Lubdaka atau kita itu sendiri, adalah panah. Jadi kalau panah kita identikkan dengan manah atau pikiran. Jadi dengan mengkonsentrasikan pikiran, dengan pikiran yang tertuju kepada siwa atau kesucian itu sendiri, maka sifat-sifat mulia lah yang kita dapat. Kemudian ada juga cerita bahwa Lubdaka itu sendiri tidak mendapatkan binatang buas sedikit pun. Jadi ketika malam Siwaratri itu betul-betul melepaskan ego. Jadi binatang buas itu identik dengan ego. Jadi tidak satupun ego yang kita masih pegang itu ketika kita melaksanakan Brata Siwaratri itu. Juga diceritakan bagaimana Lubdaka melewati sebuah pura yang rusak itu, pura. Jadi itu mungkin menyimbolkan bagaimana kemerosotan moral yang terjadi pada zaman kali ini. Kemudian ada juga Lubdaka pada senja hari. Jadi bagaimana transisi pikiran kita dari alam sadar ini ke alam bawah sadar. Jadi untuk merenungi siwa. Begitu juga Lubdaka berjalan sendiri, bagaimana kita untuk menuju Tuhan itu kita harus sendirian. Jadi betul-betul menyepi, betul-betul hening atau sunia itu sendiri. Kemudian ada simbol Lubdaka menaiki pohon bilwo atau bilo itu sendiri. Jadi kalau siwaistik ini identik dengan paham-paham yoga, di samping tantra juga yoga. Jadi itu disimbolkan dalam yoga ada istilah sumsuma, ida, dan pinggala. Jadi pohon bilo itulah sebagai simbol sumsuma, di mana cakra-cakra dari manusia itu terdapat. Kemudian Lubdaka menaiki pohon tersebut, yaitu ketika kita beryoga, jadi di sana ada kesadaran yang supra transendental ketika lakukan samadhi atau meditasi itu. Jadi bagaimana kundalini itu diidentikan naik secara perlahan-lahan. Dan beliau duduk dengan penuh keseimbangan meskipun ngantuk. Jadi di sana kita diidentikan harus waspada dan selalu ingat seimbang, baik antara ida dan pinggala atau dalam bahasa medisnya baik antara otak kanan dan otak kiri, atau secara kelenjar kita katakan bahwa kelenjar kita terstimulir dengan baik kelenjar pineal, baik serotonin maupun melatonin. Kemudian disimbolkan juga bahwa di bawah dari pohon bilwo itu yang tumbuh di pinggir danau ada seperti lingga.
Jadi seperti batu yang menyerupai lingga. Jadi itu identik, danau itu adalah yoni, dari simbol dari Parwati. Kemudian lingga itu adalah simbol dari Siwa itu sendiri. Dalam paham Siwaistik sendiri, kita mengenal tentang Pancayama dan Niyama Brata. Yama itu sendiri yaitu terdiri dari ahimsa, kemudian ada akroda dan sebagainya. Kemudian khusus dalam niyama itu ada tapa, ada iswara pranidana, ada aparigraha, dan ada untuk menjaga kesucian. Jadi pandemi ini mengajarkan kita untuk melaksanakan tapa. Jadi bersama-sama kita melaksanakan tapa ini, yaitu benar-benar kita dengan pandemi ini kita belajar dari alam itu. Jadi Tuhan sebagai Maha Guru, beliau mengajarkan kita dari wabah pandemi ini, bahwa bagaimana kita untuk menahan diri, mengekang diri, khususnya dalam Niyama Brata disebut aparigraha atau tidak bergaya hidup mewah. Jadi bersama-sama tanpa sadar kita betul-betul hemat sekarang, betul-betul melaksanakan tapa itu, betul-betul melaksanakan kesucian tersebut. Nah puncaknya, puncak pandemi inilah sekarang kita akan merayakan yang disebut dengan Hari Raya Siwaratri. Jadi dalam Panca Niyama Brata dikenal dengan istilah Iswara Pranidana, yaitu selalu tidak putus-putus ingat kepada Tuhan. Jadi Siwaratri ini kita pakai momentum untuk mengingat Tuhan, mengingat Sang Siwa itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaan Siwaratri memang seharusnya kita laksanakan tidak dengan beramai-ramai. Nah, di pandemi ini juga momentum bagi kita untuk melaksanakan hari Siwaratri ini dengan kesendirian, dengan jagra, dengan upawasa, dengan monobrata. Jadi dengan kesendirian justru nanti kita bisa memperoleh pencerahan itu sendiri, bisa mengendalikan gejolak-gejolak pikiran itu sendiri. Pelaksanaan brata dalam Siwaratri ada 3. Yang pertama monobrata, artinya tidak berbicara. Kemudian ada upawasa, tidak makan dan minum. Kemudian ada jagra atau sadar secara penuh, selalu ingat Tuhan sepanjang malam itu, atau orang umumnya mengatakan tidak tidur. Namun ada 3 tingkatan kalau tidak bisa dilaksanakan. Laksanakan 1 saja. Yang nista itu cukup laksanakan jagra saja. Jadi sepanjang malam kita mengulang-ulang nama Tuhan, lakukan japa. Sepanjang malam itu kita ingat kepada beliau Sang Siwa atau Tuhan itu sendiri. Kalau madhyanya bisa lakukan 2 poin, yaitu jagra dan monobrata. Jadi sepanjang malam itu kita begadang, ingat kepada beliau. Jadi bukan begadang sembarangan, tapi begadang dengan terfokus kepada beliau. Kemudian monobrata, jadi sepanjang malam kita tidak bicara. Jadi jangan bicara, atau bicara seperlunya, bicara yang baik-baik, membicarakan kitab suci, membicarakan tentang kebesaran Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang utama kalau bisa dilaksanakan yaitu ditambah dengan upawasa. Jadi sambil berpuasa, sambil mengingat Tuhan sepanjang malam, sambil tidak bicara dengan kesendirian kita. Upacara biasanya umumnya inti upacara yang dilaksanakan, kalau dulu kita laksanakan bersama-sama, biasanya ada di sana dipakai sesayut Siwaratri. Sesayat Siwaratri itu sendiri terdiri dari sesayat lingga yang berisi daun bila. Nah nanti biasanya sang sulingge atau pemangku atau pemimpin upacara itu sendiri mengajak untuk natap Banten Siwaratri itu bersama-sama. Nah setelah itu mungkin daun bila itu dikepik satu-satu,
bisa dibawa pulang atau dipakai untuk pemujaan. Ini Siwaratri yang pertama kali kita hadapi di tengah pandemi ini, wabah pandemi ini. Dan awal tahun menariknya, di awal tahun 2021 ini, menariknya di bulan ini ada beberapa rainan yang kita temui. Yang pertama ada tumpak wayang, kemudian ada Siwaratri sendiri, ada Saraswati, kemudian ada Pagarusi nanti. Jadi bulan-bulan ini dengan penuh rainan, kita diajak, tanpa sadar kita diajak untuk selalu mengingat Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah bulan yang spesial, bulan yang suci bagi kita. Nah, mari kita manfaatkan momentum ini untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri. Bersama-sama kita juga berdoa kepada beliau, Ida Sang Hyang Widewasa dalam manifestasinya sebagai Siwa, supaya bersama-sama kita memperoleh kebahagiaan dan juga bersama-sama kita memohon kepada beliau supaya wabah dari pandemi ini semoga saja cepat berakhir.